Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi lanjut kita ke pertemuan 8 mengenai uji normalitas dan homogenitas data. Nah, di semester 4 ini ya, Dedek, di statistika 2, kita kan sudah sebelum UTS sudah belajar SPSS, ya kan? Nah, nanti untuk uji normalitas Kolmogorov-Smirnov itu pakailah SPSS. Nah, sebelumnya waktu di statistika 1 di semester 3 kemarin kan ada itu uji Q kuadrat ya. Nah, itu udah terus distribusi normal juga sudah pernah Ibu ajarkan itu di semester 3. Nah, ada tabelnya. Tabelnya juga sudah Ibu berikan waktu itu di e-learning juga ada. Boleh download kembali kalau hilang. Apa namanya tuh? Itu secara teori, Adik-adik. Secara teoritis, hitungannya pun secara manual, pakai rumus. Nah, untuk pertemuan ke-8 ini, kita makainya SPSS. Tapi di sini tidak ada perintahnya. Jadi tugas adik-adik nanti untuk mencari atau menemukan perintah-perintah untuk menentukan uji normalitas dan homogenitas data menggunakan SPSS. Nah, gitu ya. Cari banyak sumber ya. Boleh di internet, boleh di buku atau di manapun, banyak sumbernya banyak. Jadi Ibu cuma nyampaikan teoritisnya. Uji normalitas itu apa, homogenitas itu apa, caranya gimana. Nah, untuk selanjutnya gunakan SPSS. Jadi menggunakan software, tidak manual lagi. Karena di semester 3 itu kita sudah manual untuk distribusi normal dan uji Q kuadrat. Nah, boleh dilihat kembali lah ya. Kalau lupa, ada waktu di semester 3, statistika 1, kita udah belajar distribusi normal dan uji Q kuadrat. Nah, uji Q kuadrat itu juga uji normalitas. Ya, itu secara teoritis kan sudah ya. Nah, mungkin kita uji kembali ulangi kembali yang teoritis. Nah, kita gunakan yang SPSS-nya karena kita sudah belajar softwarenya. Gitu. Bu, saya mau nanya, Bu. Itu aplikasi SPSS-nya kayak mana tuh, Bu? SPSS. Mana? Maksudnya kayak mana, gimana nih? Aplikasinya. Nah, untuk uji normalitas. Saya kok nggak bisa masuk ya, Bu? Pakai laptop atau pakai HP? Handphone. Oh, pakai laptop. Pakai laptop atau komputer ya. Kalau handphone jelas nggak bisa dia. Kembali dia. Nggak bisa. Karena data yang dipakai pun besar. Jadi gunakan laptop atau komputer. Tidak diperkenankan menggunakan handphone ya. Jadi Heruli Pandai aplikasinya bentuknya kayak mana, Bu? Yang aplikasinya SPSS. kayak mana bentuk? Tapi udah pernah kita buka waktu di pertemuan sebelumnya. Kawannya juga sudah pernah ya, Adida Amelia kan juga udah pernah praktek langsung ya kan? Iya, Bu, udah pernah, Bu. Iya. Udah nanti tanya sama Adinda. Iya, tanya temannya lah ya. Karena udah sering Ibu tampilkan di videonya juga sudah ada waktu itu. Pertemuan ke-6 atau berapa itu? Nah, lihat kembali di video Ibu bisa atau tanya temannya. Cara input data, terus cara edit data, transformasi data, terus ada nyajikan data juga kan, ada apa namanya tuh, grafik batang, grafik lingkaran, kan banyak sampai dia analisis data waktu itu. Oke, ini untuk uji normalitas. Capaian perkuliahannya adalah mahasiswa mampu menguraikan definisi atau pengertian dan ragam uji statistik. Terus menjelaskan apa yang dimaksud dengan uji prasyarat klasik, menjelaskan rasionalisasi uji prasyarat klasik, mampu melakukan uji prasyarat klasik. Ya. Klasik di sini uji normalitas itu, Adek. Itu uji yang klasik ya, yang sudah lama dipakai orang. Itu yang duluan dibanding dengan uji yang lain-lainnya. Nah, setelah digunakan normalitas, kita ujilah homogenitasnya. Itu sepaket. Ya. Kalau adik-adik lihat di jurnal-jurnal penelitian orang, nah, kalau ada yang normalitas, pasti ada homogenitas. Itu satu paket ya, selalu ada, selalu bersama. Sama kayak
korelasi sama reliabilitas. Nah, itu juga satu paket ya. Nah, jadi uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk mengecek apakah data penelitian kita berasal dari populasi yang sebarannya normal. Ya kan? Uji normal kan udah pernah nih di semester 3 di statistik 1. Kemudian uji ini perlu dilakukan karena semua perhitungan statistik parametrik memiliki asumsi normalitas sebaran. Diasumsikan semua data itu memenuhi sebaran normal. Asumsi. Ya, itu udah umum, sudah teori statistikanya seperti itu ada deh. Kemudian formula atau rumus yang digunakan untuk melakukan suatu uji, misalnya uji T, dibuat dengan mengasumsikan bahwa data yang dianalisis berasal dari populasi yang sebarannya normal. Makanya kalau ada penelitian orang di jurnal atau di manapun ya, dan dilihat di skripsi kadang ada juga itu. Kalau pakai uji T, pasti dia didampingi dengan uji normal. Diasumsikan kalau data itu tersebar secara normal. Nah, kemudian data yang normal memiliki kekhasan. Kekhasan itu ciri ya. Seperti mean, median, dan modusnya memiliki nilai yang homogen. Homogen di sini kan maksudnya berdekatan ya, adik-adik. Waktu di statistika 1 juga pernah itu kan. Ngitung mean, median, dan modus. Nah, itu dekat-dekat nilainya. Saya kalau mean-nya 54,55, nanti mediannya 55 misalnya. Modusnya 54. Kan dekat-dekat ya. Bisa di situ. Nah, itu nilai yang homogen. Nilai yang homogen, dia berdekatan. Selain itu, data normal memiliki bentuk kurva yang sama, yaitu bell curve. Bell curve ini ya, apa? Sudah pernah Ibu gambar juga kan, Adik? Kurva normal. Kurva normal, mirip seperti bell. Nah, bell tahu kan, lonceng. Bukan bell listrik ya. Bell manual. Bell model lama. Ini kenapa nggak keluar tinta pulpennya? Lengkung dia. Atau kurva inilah, kurva parabola, kalau Dede ingat. Ini kenapa nggak keluar saya? Kenapa nggak keluar tintanya? Nah, nggak keluar. Udahlah. Oh, keluar. Bentar. Coba kita ulang. Kurva normal. Ini yang nggak lurus. Nah, gini ya. Nah, gitu. Nah, ini kan uji normal ya kan. Kurva lonceng. Ada yang one tile sama yang two tile. Masih ingat Adik-adik? Kalau dia pakai yang two tile, dia yang kiri kanan berlaku ya. Kemudian alfanya yang dipakai adalah alfa per 2. Tapi kalau dan biasanya pada uji hipotesisnya itu menggunakan hipotesis alternatif sama dengan atau tidak sama dengan. Tapi kalau yang one tile itu yang alfa ya, alfanya itu sebentar. Oh ya, kalau yang terbalik salah. Kalau dia yang two tile tadi yang dipakai alfa per 2, kemudian yang betul ya. Hipotesis alternatifnya itu tidak sama dengan ini alfa per 2 di kiri, di kanannya alfa per 2 juga, minus alfa per 2. Kalau pakai laptop kayak gini lah deh. Nah, ya. Di tengah dia 1 kurang alfa. Ini yang two tile. Nah, tapi kalau yang one tile, ini bell curve-nya ya, kurva loncengnya. Dia cuma 1 aja misalnya di kiri. Nah, alfa yang dipakai cuma 1 alfa biasa. Ini juga 1 kurang alfa. Nah, ini pun sudah Ibu jelaskan ya, taraf nyata atau nilai value ininya, derajat apa namanya kan? Derajat nyata atau data yang bisa diterima kebenarannya ya sebesar 1 kurang alfa. Derajat kesalahannya itu sebesar alfa. Nah, ini udah pernah kita bahas di
distribusi normal di semester 3. Ulang kembali boleh ya, biar ingat adik-adik. Karena materi statistika ini kan saling berkaitan, kan? Statistika 2 kaitannya dengan statistika 1. Nah, uji normalitas yang kita pelajari sekarang itu berkaitan dengan distribusi normal di statistika 1. Secara teoritis, ini aplikasinya menggunakan SPSS. Kemudian, asumsi bahwa data dalam bentuk normal, analisis statistik baru bisa dilakukan. Nah, ya, ingat, dia harus diasumsikan dalam bentuk normal dulu, baru bisa dilakukan uji statistiknya. Cara melakukan uji normalitas menggunakan chi-square. Ini udah ya, di semester 3 udah ini. Uji chi-square atau x kuadrat. Dan Kolmogorov-Smirnov. Kolmogorov-Smirnov tidak pernah kita belajar sebelumnya. Nah, yang ini barulah kita gunakan yang Kolmogorov-Smirnov. Tapi menggunakan software, tidak manual. Nah, ini gambar 6.3, harusnya 8.3 ya. Kok titik 3 ya, 8.1 harusnya. Histogram showing distribution of total behavior problem scores. Histogram di atas menunjukkan distribusi dari total masalah, total data, semua data. Ini frekuensinya, ini nilai masalahnya, nilai datanya ya. 20, 40, 60, 80. Nah, yang dilihat adalah kurva normalnya, Adik. Jadi data tadi setelah digambar pakai histogram, kenapa nggak diagram batang, Bu? Kalau diagram batang, ada pemisahnya nanti di tengah, Adik. Kalau histogram kan dia nyambung kan, antara batangan-batangan grafiknya ini, batangan tab, apa namanya tuh? Ini ya, diagramnya ini kan nyambung kalau dia histogram. Tapi kalau dia grafik batang kan pisah-pisah. Nah, makanya digunakan histogram supaya bisa dihubungkan titik-titik atasnya ini menyerupai kurva normal. Nah, dihitung standar deviasi ya, di sini dapat 10,563, minnya 40,13, banyak data 289 data. Nah, distribusi normal merupakan salah satu distribusi yang paling penting yang kita akan hadapi ya. Ada beberapa alasan. Variabelnya independen. Kita dapat asumsikan bahwa variabel setidaknya mendekati distribusi normal. Terus uji normalitas data kerap kali disertakan dalam suatu analisis statistika inferensial. Ini teori mengenai distribusi normal. Ini pun sudah pernah kita pelajari di semester 3. Nah, yang penting di sini adalah adik-adik nilai L hitung, L tabel, ya. Terus ada H0-nya. H0 itu kan hipotesis awal kan. Nah, uji normalitas tadi digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh terdistribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusannya, kalau L hitung lebih besar dari L tabel, maka H0 ditolak. Nah, dan jika nilai L hitung lebih kecil dari L tabel, maka H0 diterima. Nah, nilai L-nya itu ngitungnya gimana, Bu? Nah, rumus L nanti ada ya. Uji normalitas ada 3 ya cara ngujinya. Pakai Lilliefors atau Kolmogorov-Smirnov atau pakai uji chi-square. Chi-square ini sudah pernah kita lakukan, Adik-adik. Ya, sudah pernah kita pelajari di semester 3. Langkah-langkahnya juga waktu itu ada, contohnya juga ada. Nah, yang ini yang Lilliefors itu ya. Taraf signifikansinya misal 5%, berarti 0,05. Hipotesis awal, sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Hipotesis alternatif, sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, itu hipotesis yang akan diuji. Nah, di sini kan tidak ada tanda sama dengan, ya, tidak sama dengan, tanda lebih kecil, besar nggak ada. Nah, ini kriteria ujian. Kalau L hitung kecil dari L tabel, terima H0.
L hitung besar dari L tabel, tolak Han. Ini udah ada yang tadi ya. Nilai L-nya tuh gimana, Bu? Ini ya. Selisih FZI dikurang SZI. Itu nilai L. Tapi nggak ditulis di sini ya, Dedek. Makanya kita harus apa ya? Rajin baca lah ya. Kadang rumus yang ada di slide sebelumnya itu tidak langsung ada di slide sesudahnya. Tersirat maknanya. Bukan makna tersurat ya, tersirat. Nah, langkah-langkah uji normalitas di sini adalah misalnya ada data pengamatan X1, X2 dan seterusnya sama Xn dijadikan bilangan baku Z. Rumus Z ini kan udah pernah ya, Dedek. XI dikurang X bar per S. X bar itu rata-rata, S-nya adalah simpulan baku. Ini udah pernah juga. Nilai Z. Z score. Nah, ini udah pernah ya. Dasar 3. Kemudian untuk bilangan baku ini gunakan daftar distribusi normal tabel. Nah, kita cari peluang FZ-nya. Nah, dari Z1 berapa peluangnya? Dari Z2 berapa peluangnya? Dari Z3 berapa peluangnya? Itulah FZ. Kalau Z1 berarti FZ1 berarti peluang untuk Z1. FZ2 berarti peluang untuk FZ2. Z1 gunakan X1, Z2 gunakan X2 dan seterusnya. Agak rumit memang ya, Dedek. X-nya itu kan data. Setelah dapat data, carilah Z-nya lagi. Setelah dapat nilai Z-nya, cari lagi peluangnya. 3 kali langkah kan. Nah, sudah dapat peluangnya, baru hitung proporsi Z. Lebih kecil atau sama dengan ZI. Ya. Nah, ini nilai S. Cari nilai S-nya lagi. Berarti udah langkah keempat kan. Langkah kelima, hitung selisih FZ yang langkah ketiga tadi dengan si Z yang langkah keempat. Ya. Langkah pertama X, langkah kedua Z, langkah ketiga FZ, langkah keempat S, langkah kelima L. Nah, langkah kelima ini L ya. Hitung selisih antara F dan S. Berarti kan ada L1, ada L2, ada L3, sampai L ke N. Nah, dibuatlah harga mutlak, itulah si L-nya. Ambil harga yang paling besar di antara harga mutlak, selisih. Misalnya harga mutlak tersebut adalah L0. Ya. Nah, kemudian bandingkan L0-nya ini dengan nilai kritis L yang terdapat dalam tabel untuk taraf nyata yang dipilih. Ya, bandingkan dengan tabel untuk nilai L dengan Z yang sama. Itu teorinya, Dedek. Rumit. Langkahnya banyak ya. Ya kan? Terus kita pakai tabel lagi. Nah, tapi dengan uji Kolmogorov-Smirnov pada SPSS itu ada. Nah, Dedek bisa lihat di SPSS. Ini teori-teorinya ya. Nah, di sini ada tugas. Carilah cara melakukan uji normalitas dengan SPSS for Windows. Nah, bebas, Dedek bisa pakai Kolmogorov-Smirnov atau chi-square atau pakai Lilliefors tadi. Tapi saran saya pakai yang Kolmogorov-Smirnov, Adik-adik. Karena itu yang biasa dipakai orang. Kalau pakai SPSS. Tapi kalau teori dia pakai chi-square ya. Karena perhitungannya lebih ringan ya, lebih mudah chi-square. Walaupun agak detail juga sih angkanya. Ya, ini yang sering dipakai orang kalau kita menggunakan SPSS. Yang kedua untuk uji homogenitas. Nah, yang teori-teori ini ada dibaca saja ya, langkah-langkahnya. Nah, ini tidak akan sama dengan langkah-langkah di SPSS. Tidak sama, ini langkah-langkah teori. Definisi-definisi atau teori-teoritisnya. Nah, nggak akan sama dengan langkah-langkah di SPSS ya, lebih mudah kalau menggunakan SPSS. Cuma nanti hasil yang kita peroleh, analisisnya yang ini. Nah, teori ini kalau dia
tolak H0 berarti apa? Kalau dia terima H0 berarti apa? Ya, terhadap soal itu. Nah, maksudnya adik kan? Bisa kira-kira maksud cerita kita ini? Jadi SPSS ini dipakai untuk softwarenya. Setelah dapat hasilnya nanti kan muncul kan di SPSS itu muncul Kolmogorov-Smirnovnya, uji normalitasnya di situ. Nah, makna yang tertulis pada SPSS kita harus paham. Bagaimana memahaminya pakai teori yang di atas ini ya. Kalau dia tolak H0 maknanya seperti apa? Ini langkah-langkah ya, Dedek. Cara melakukan aja. Belum pakai data. Masih langkah-langkah. Berikut yang kedua, uji homogenitas. Homogenitas adalah suatu prosedur uji statistik yang dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama. Varian seragam. Rumus seragam tahu ya, Dedek? S kuadrat. Kalau dia sampel, kalau dia populasi sigma kuadrat. Nah, boleh dilihat lagi di rumus statistik. Tujuannya untuk mencari tahu apakah beberapa kelompok data memiliki varians yang sama atau tidak. Ya, gitu ya. Berarti sigma kuadrat 1 sama dengan sigma kuadrat 2 atau sigma kuadrat 1 tidak sama dengan sigma kuadrat 2. Berarti itu nanti uji hipotesisnya seperti itu. Nah, uji yang dipakai adalah uji Hartley, Cochrane, Levin, dan Bartlett. 1, 2, 3, 4. 4 ya. Kalau yang tadi ada 3. Lilliefors, Kolmogorov-Smirnov, sama Q-quadrat. Untuk yang normalitas. Kalau homogenitas ada 4, Hartley, Cochrane, Levin, dan Bartlett. Nah, ini uji Bartlett, ada dilihat teorinya. Itu teorinya ya. Kalau di SPSS tidak akan seperti ini. Kita cuma klik perintahnya aja. Tapi maknanya harus tahu. Itu dia. Maknanya dari sini. Nah, ini yang dipakai uji Bartlett ya. Tugas, pelajarilah cara menggunakan SPSS untuk uji homogen. Carilah informasi tentang uji Q-square, uji data kategorik. Ini udah pernah kita pelajari di semester 3. Apa namanya, modulnya juga sudah ada itu ya, e-learning adik-adik. Kalau masih ingat, tabel normal juga sudah ada di situ ya. Langkah-langkahnya ada, contohnya juga ada. Tapi dia untuk homogen di sini pakai uji Bartlett. Teorinya. Oke, itu saja adik-adik. Jadi yang perlu dipelajari di SPSS adalah perintah untuk uji normal. Satu lagi, apa perintah-perintah untuk uji homogen. Nah, itu aja sih. Oh ya, saya belum ini ya, adik-adik. Belum screenshot bukti Zoom. Pertemuan 9 kan wajib Zoom ya. Terus yang ikut Zoom juga belum saya screenshot. Diaktifkan bentar ininya. Hitam semua. Udah malam. Oke. Ini ada yang aktif, Ariska, Rana. Oke ya. Jadi itu yang perlu ada dilihat di SPSS. Oh, baru saya tutup. Bentar. Nggak apa-apa lah, tinggal ada beberapa. Bukti Zoom. Pertemuan 9. Dina kenapa sakit? Kayak wajah orang sakit. Iya, Bu. Agak enak badan, Bu. Oh iya. Banyak orang sakit ya melihatnya.
Demam, entah apa. Demam, flu, Bu. Iya, iya sih. Terus yang satu orang belum berabsen tadi udah berabsen belum? Alia. Aviatika, Miftahul Jannah. Nah, belum absen ya. Oke, itu saja ya. Temukanlah perintah pada SPSS-nya untuk uji normal dan uji homogenitas. Stop share. Bentar ya. Hanya ini yang ikut. Bentar. Bu print dulu. Ini penting ya, Dede. Yang ikut Zoom ini penting. Oke. Nah, dinonaktifkan saja. Oke, sampai di sini ya, Dede. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan silakan di forum diskusi e-learning. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.